Belum. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Reza Pradipta Ma'ruf selaku SPM Rayon 4 Kalbar, kepada yang terhormat Bapak Senotri Hardiato selaku SPP HSSA IT Pontianak, serta Bapak Ibu yang kami banggakan, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pelatihan peningkatan kompetensi keselamatan kerja operator SPBU. Semoga dalam acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, perkenankan kami menyampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama, susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Susunan acara yang kedua adalah kata sambutan dari Bapak Reza Pradipta Ma'ruf selaku SPM Rayon 4. Kemudian susunan acara yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Seno Tri Hardianto. Susunan acara yang keempat masuk dalam materi pertama oleh Bapak Seno Tri Hardianto. Kemudian nanti pada saat dalam materi kita ada kopi break sejenak. Kemudian kita lanjutkan lagi materi sampai dengan selesai. Pak, mohon diisi bagian depannya masih kosong, Pak. Depan masih kosong. Solar. Ada yang lain? Ada yang lain? Baik Pak, ini adalah pipa pernapasan di teknik pendam atau biasa disebut dombak ya, bukan dombak, teknik pendam. Jadi benar tadi dikatakan bahwa PRV itu untuk jenis BBM yang fraksi ringan Pak, seperti Pertalite, Pertamax dan lain-lain. Karena dia sifat penguapannya tinggi, jadi dipasanglah PRV, pressure relief valve. Jadi dia akan membuang kelebihan tekanan jika ada tekanan. Jadi tekanan menekan, membuang tekanan. Itulah bahasa ini ya, bahasa gampangnya. Yang kedua ada prevent. Prevent ini dia tidak butuh tekanan, jadi terbuka terus. Ini untuk BBM yang fraksi berat seperti solar, biosolar, dexlet, pertadek. Nah, dia pakainya ini karena dia penguapannya rendah, jadi dia tidak butuh alat yang menutup di buka pernapasan. Kalau dibalik Pak, efeknya apa? Jadi kalau PRV dipasang di solar, prevent dipasang di Pertalite semuanya. Pemadaman api menggunakan APAR dan fire bucket yang akan kita
Borneo. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapatkan manfaat untuk kita semua. Berdoa agar menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Reja Pradipta Makhluk selaku SPM Merayan 4 Kalimantan Barat. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sambil berdiri ya Bapak-Bapak. Ada yang perempuan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Pradipta Makhluk, selaku Sales Desk Manager yang 4 Albar. Ini kebetulan masih 2 bulan Pak, Bapak Ibu di sini. Jadi kalau ada SPBU yang belum sempat dikunjungi, mohon maaf. Kalau yang udah sempat kemarin keliling, tiap Selasa Kamis wajib kami keliling untuk mengingatkan tentang aspek safety di SPBU. Jadi ada kadang-kadang kita cek QQ-nya, kita tera di SPBU. Kadang-kadang kita juga briefing langsung ke operator mengenai aspek safety. Itu dilakukan tiap hari Selasa dan Kamis. Jadi acara pada pagi hari ini sampai nanti siang adalah pelatihan peningkatan kompetensi keselamatan kerja operator SPBU, khususnya di wilayah Ketapang dan KKU. Jadi memang sesuai dengan amanat dan arahan dari Pak Eksekutif General Manager Regional Kalimantan, memang SPBU khususnya itu untuk operator yang merupakan ujung tombak langsung di lapangan, wajib menjaga dan istilahnya tahu dulu apa saja yang perlu dijaga selama bekerja di menjadi operator, karena memang masih ada resiko-resiko juga. Jadi kerja menjadi operator SPBU ada resikonya juga, sehingga resiko-resiko tersebut yang bisa berlanjut ke bahaya yang lebih besar bisa diminimalisir sampai ke titik terendah. Memang tidak bisa dihilangkan resiko pekerjaannya, tapi kita minimumkan sampai ke titik yang dirasa aman. Mungkin itu dulu dari kami. Selanjutnya mungkin bisa sesi briefing dari ini Pak, dari pihak hotel untuk nanti menjelaskan tentang hotelnya dulu. Mungkin segitu aja. Dinikmati acaranya, tapi tetap serius walaupun santai. Pasti ngantuk, wajar, karena nanti ini sampai siang materi terus. Tapi diikuti aja, diambil yang penting-pentingnya. Nanti ada juga beberapa lesson learn-nya, jangan sampai kejadian-kejadian yang kemarin di Pontianak, kejadian juga ada kebakaran di SPBU. Insya Allah tidak terjadi di wilayah Ketapang dan KKU. Terima kasih, mungkin segitu dulu. Di HSSC ini kalau di Indonesia kan itu K3LL dan security dan keamanan ya. Jadi HSSC ini hal yang pertama itu health, yaitu kesehatan kerja. S yang kedua itu safety Pak, keselamatan. Yang S yang kedua itu security. E yang terakhir itu environment, lingkungan. Nah, jadi aspek HSSC itu mencakup kesehatan kerja, keselamatan kerja, keamanan, dan lingkungan kerja. Kalau di Indonesia kan namanya K3LL. Kepanjangannya K3 Pak? Ada yang tahu? K3. Keselamatan dan kerja. Ada lagi? Badannya si uji nozzle itu besinya menyentuh bagian tangki. Itu memang sudah dirancang seperti itu. Dan kalaupun ada terjadi overfill atau kelebihan ngisi, nah dia langsung stop otomatis. Makanya sering karena kalau ngisi ditinggal dia lepas sendiri kan, handle-nya tuh
kipasannya itu memang sistemnya dirancang seperti itu. Jangan malah diganjel pakai karet. Nah, karena ada kadang-kadang handle-nya sudah 10 tahun, 12 tahun kan, masih sayang diganti nih, ganjel pakai karet. Nah, itu merusak sistem keselamatan itu sendiri, Pak. Sistem safety di alat itu sendiri. Nah, sebelum saya lanjut, Pak, jangan ada yang tahu bedanya bonding sama grounding, Pak? Bonding sama grounding. Grounding itu kabel yang panjang, grounding. Gimana? Grounding itu kabel anti petir. Kalau bonding belum tahu. Ada yang tahu? Ibu kan? Saya tahu. Makanya ikut pelatihan ya. Biar tahu. Jawabannya bijak. Ya. Bonding dan grounding, nah, ini sering terbalik, Pak. Jadi bonding itu dia menghubungkan dua benda. Ya. Jadi kalau ada tangki, saya hubungkan dengan kabel ke tangki yang lain, itu namanya bonding. Nah, bonding. Kalau grounding, saya punya tangki, saya tarik kabelnya saya tanam ke tanah, nah itu grounding. Sampai sini, Pak? Masih ada yang bingung? Ya, saya ulang ya. Bonding itu saya punya tangki 1, tangki 2, saya hubungkan dengan kabel atau dengan material penghantar listrik lah, bisa besi, bisa kabel. Nah, ini namanya bonding, Pak. Bonding. Berarti dua tangki ini terbonding, dua material. Kalau grounding itu tangki ini saya pasang kabelnya 1 di tangki, 1 saya tanam ke bumi. Nah, itu grounding. Yang tadi dibilang anti petir, nah itu salah satunya itu. Jadi tiang penyalur petir ya, itu kabelnya itu ditanam ke bumi supaya pada saat dia tersambar petir, listriknya langsung netral. Karena bumi ini sudah dirancang untuk menetralkan arus listrik. Kalau bonding ini bukan untuk menetralkan listrik, tapi menyamakan beda potensial. Jadi api besar ada yang besar, ada yang beratnya, mana yang benar? Ya. Ada yang tahu, Pak, dari gambar, Pak, perbedaannya, Pak, apa dan apa? Ada apa? Ban. Nah, betul, ban. Yang apa itu tidak ada rodanya, yang apa ada rodanya. Nah, itulah bedanya, Pak. B di belakang itu beroda gitu. Karena apar pun itu berat, Pak. Apar kan dari mulai yang 3 kilo sampai yang 9 kilo. 9 kilo itu isinya kalau sama tabungnya sampai 11-12 kilo. 12 kiloan. Jadi kalau apar itu alat. Ini teknis material ini, Pak ya, material ini tidak boleh, tidak bisa atau tidak efektif digunakan memadamkan api yang sudah terjadi dalam waktu lama. Ada yang tahu, Pak? Bedanya api yang baru dan api lama apa? Api baru masih kecil, Pak. Kalau lama besar. Ya. Kalau api yang sudah lama besar. Ya. Tentunya itu, Pak. Jadi kalau api baru terjadi dia kecil, jadi bisa membuat apar itu jadi hampir semua volume api itu bisa tertutup oleh semburan apar. Kalau apinya besar itu tidak bisa. Kalau api yang sudah lama itu, Pak, namanya api absolut. Dia cenderung susah untuk dipadamkan.
Nah, kenapa? Makanya kalau kita lihat di jalan raya itu Pak, damkar itu dia buru-buru Pak. Damkar itu kenapa kok selalu buru-buru? Karena itu Pak, dia ngejar jangan sampai kebakaran itu lebih dari 5 menit. Kalau sudah lebih dari 5 menit, itu cenderung lebih susah untuk dipadamkan. Jadi damkar itu buru-buru, bukan karena dia ugal-ugalan Pak ya. Kayak tadi, ada ilmunya di Pak, karena api yang sudah lebih dari 5 menit itu cenderung susah untuk dipadamkan. Harus dengan metode khusus. Nah, begitu juga dengan apar. Jadi pada saat terjadi kebakaran, segera ambil apar. Jangan nunggu sampai resi besar. Nah, itu lebih susah untuk dipadamkan. Apar ini harus mudah dilihat. Ya. Jadi makanya di SPBU ditaruhnya di dispenser, digantung di kantor, di genset, di panel listrik. Jadi yang mudah dilihat, jangan disimpan di gudang Pak ya. Ada beberapa SPBU Pak, karena mungkin daerahnya rawan, ini pernah saya temukan di area pulau dispensernya dia tidak ada sama sekali. Begitu ditanya, jawabannya nanti dicuri Pak. Dicuri. Ya kalau pada saat SPBU-nya tutup, ya tidak masalah, diamankan aparatnya. Tapi pada saat operasional ya harus standby situ. Karena kalau terjadi kondisi darurat, orang cenderung panik Pak. Nah kalau panik ini dia cenderungnya lupa. Naruh apar di mana lupa ya. Makanya aparatnya harus ditempatkan di titik yang mudah dilihat. Lalu, nah yang terakhir Pak, ini tidak membahayakan dirinya. Jadi materi ini nanti akan memberikan pemahaman terkait penggunaan apar supaya tidak berbahaya pada penggunanya. Karena apar ini bertekanan Pak. Jadi ini termasuk alat. Sebenarnya apar itu juga punya potensi bahaya karena tabungnya bertekanan. Sudah banyak kejadian yang aparnya, tabungnya pecah, tertimpa, jadi pada saat bawa kepleset malah aparnya nimpa si membawa tabung. Ini terkait NFP lagi Pak, tadi yang zona kan NFP juga, nah juga acuannya ke NFP. Masih ada ingat Pak NFP itu Pak? Ingat Pak? Lupa. Ada ingat NFP? Kalau ditanya, pokoknya kan tadi kan operator kan ada sesi apa tadi? Menjelaskan ke konsumen kan terkait zona. Kalau ditanya ada operator yang ada konsumen ya, memang itu dari mana? Jawab dari NFPE. NFPE itu apa? Bisa Bu? Kurang tahu.